Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Oke, ketemu lagi dengan saya Kujilanto. Dan sesuai dengan yang saya informasikan bahwa malam hari ini ya tema kita adalah tentang desain dan kita belajar tentang smart mockup ya. Bagaimana cara membuat desain smart mockup untuk produk ya dengan waktu yang cepat ya. Kita akan menggunakan aplikasi smart mockup ya. Oke, baik. Saya lihat tadi juga ada beberapa yang baru pertama kali hadir di Zoom saya. Maka saya izin perkenalkan diri dulu lagi teman-teman ya supaya teman-teman gak asing gitu ya. Karena nanti setiap hari ketemu gitu ya kalau di Zoom. Nah, kalau belum kenal rasanya gimana gitu ya. Baik. Nah, sekali lagi teman-teman, nama saya Eko Julianto. Ya, sehari-hari saya seorang digital marketer dan saya saat ini fokus memang sebagai founder di affiliateaja.com ya, dan banyak juga mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir di Zoom ya mungkin bertanya gitu ya, Mas, Afiliaja.com itu apa sebenarnya gitu ya, saya juga nggak tahu ya, bahkan ada banyak juga yang tanya ini bisnis apa gitu ya. Jadi, nah sekali lagi teman-teman, Afiliaja.com adalah satu platform digital yang menjual produk-produk digital ya. Nah, apa aja Mas produknya? Ada aplikasi, ada template ya, ada e-book, ada e-course, ada kelas live mentoring gitu ya. Nah, semuanya teman-teman itu temanya adalah untuk pebisnis online ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang saat ini berbisnis secara online ya, teman-teman butuh ya misalkan aplikasi ataupun kelas-kelas yang membantu meningkatkan skill teman-teman di bidang bisnis. Nah, produknya banyak yang ada di afiliaja.com ya. Oke, sampai saat ini produknya udah lebih dari 50-an ya, bahkan mungkin kalau semuanya dimunculkan bisa lebih dari 70-an lebih ya, teman-teman ya. Ada banyak sekali ya. Oke, selain itu, selain menjual produk digital, Afiliaja.com juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan income tambahan ya dari program affiliate ya. Nah, program affiliate sendiri teman-teman itu saat ini sudah diikuti oleh 1.800-an orang ya dari total member yang saat ini memang sekitar 45.000 ya. Jadi member Afiliaja.com saat ini sudah lebih dari 45.000, termasuk teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Teman-teman sudah punya akun, punya email dan juga punya password untuk login ke member area ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai saat ini ya komisi yang sudah saya transfer buat teman-teman affiliate itu udah lumayan ya teman-teman, hampir 200 juta teman-teman ya, kurang lebih dari awal tahun sampai sekarang ya. Dan mungkin teman-teman yang malam hari ini hadir juga merasakan gitu ya, dapat komisi dari affiliateaja.com ya, bahkan mungkin tanpa jualan ya. Oke, nah untuk detail affiliate kita nggak akan bahas malam hari ini, tapi kalau teman-teman tertarik nanti besok saya akan ada webinar membahas tentang produk digital. Teman-teman yang pengen hadir belajar, silakan boleh hadir ya. Saya sharingkan bagaimana saya berbisnis produk digital bisa mendapatkan income ratusan juta ya. Nah, ini awalnya karir saya teman-teman ya, saya berbisnis produk fisik awalnya kurang lebih 17 tahun yang lalu gitu ya. Dan sampai saat ini 3 tahun terakhir ini ya sejak pandemi gitu ya, saya aktif sebagai affiliate marketing. Waktu itu saya menjual produk orang lain gitu ya. Saya belajar digital marketing, kemudian saya mendalami atau saya terjun langsung di affiliate ya. Saya menjual produk digital milik orang lain. Kemudian lumayan dari situ saya banyak menang di kompetisi ya. Saya juara satu cukup sering ya. Dan dari situ komisi yang saya kumpulkan itu ada sekitar 100 juta ada ya teman-teman ya dalam 1 tahun terakhir ya. Nah, oke ya. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Oh, satu lagi ya teman-teman, saya tinggal di Jogja. Ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari Jogja mungkin ya. Dan saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua ya teman-teman, usia 6 dan juga 12 tahun. Dan saya pendidikan terakhirnya di S1 di Teknik Kimia di Gajah Mada ya. Itu mungkin aja perkenalan singkat dari saya teman-teman. Dan malam hari ini ya kita akan belajar langsung sama mentor yang ahli di bidangnya gitu ya. Yaitu dengan Mbak Widi. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri ya. Oke, Mbak Widi udah siap? Pak Eko. Oke, Eko nanti siap. yang di handphone dijadiin co-host juga ya. Oke, siap ya. Baik, untuk itu teman-teman saya langsung saja serahkan waktu kepada Mbak Widi. Silakan Mbak Widi ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Tadi saya di grup sudah share ya sedikit contohnya. Seperti yang ada di poster, nanti kita mau bikin smart mockup yang itu nanti sebagai dasar kita untuk nyetak produk kita ya. Oke, sebelumnya boleh dong tulis di kolom chat dulu siapa di sini yang profesinya sebagai guru. Ini aku sekalian perkenalan ya. Jadi teman-teman perkenalkan yang belum kenalan, nama saya Ibu Widiani Normalasari Luki. Saya founder dari Guru YouTuber dan GGM, Gerakan Guru Menulis. Kalau di GGM itu kita kayak nerbitin buku tapi ber-ISBN gitu ya. Terus yang kedua, saya juga sudah menikah dan punya 2 orang anak. Umurnya nggak usah di-spill ya. Oke, nah profesi saya di sini sebagai guru ya teman-teman ya. Nah, boleh dong tulis di kolom chat. Nah, banyak ya ternyata yang sebagai guru ya. Guru les privat, guru tutor kerajinan tangan. Oh ya, kayak keren deh. Nah, jadi aku berharap teman-teman guru di sini juga bisa berdaya ya, teman-teman. Nah, yang salah satunya gimana? Teman-teman bisa ikut affiliateaja.com ya, karena kalau misalnya teman-teman ikut di affiliateaja.com itu bisa dapat apa ya namanya ya, kayak fee ya. Fee tanpa harus kerja ribet. Kayak kemarin, kayaknya kemarin aku dapat fee juga dari Pak Eko hari Senin, nah. Bukan ya? Kemarin tuh hari apa itu Pak Eko? Hari Hari Minggu. Selasa. Selasa apa hari Senin gitu. Dapat transferan Pak Eko. 200 berapa Oh, gitu. oke. Oh Jadi ya, ya, Minggu kalau nggak salah mungkin. jadi nggak ngapa-ngapain dapat fee. Fee tanpa harus kerja ribet. Caranya gimana Kak? Ikut aja pelatihannya Pak Eko yang affiliateaja.com ya. Nanti besok dijelasin sama Pak Eko. Gimana caranya tanpa ribet. Cuman nge-share link aja sekali. Tapi kalau mau pelatihan yang lain di-share juga boleh ya. Nge-share link. Nanti kalau besok ada pelatihan-pelatihan lagi dan temennya ikut pelatihannya Pak Eko, kita udah dapat fee 30% dari sana. Oke. Nah, teman-teman boleh dong tulis di kolom chat lagi. Kita hari ini mau praktek pakai handphone apa pakai laptop? Tulis di kolom chat dulu. Karena ini nanti materinya agak banyak ya, teman-teman ya. Agak banyak dan agak ribet. Oke, kita mulai di handphone dulu ya. Oke. Tes, tes. Udah ya, bagus ya suaranya ya. Handphone. Oke, teman-teman, nanti hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin desain ya, smart mockup. Yang ini tuh nanti bisa kita pakai. Ini aku fotonya pakai yang di sini, tapi suaranya pakai handphone ya. Beda ya, beda sendiri. Di sini fotonya, videonya, tapi suaranya pakai handphone. Oke, nah hari ini tuh aku mau ajak teman-teman bikin ini nih. Ini aku kebetulan juga ngajar TIK ya. Di kurikulum Merdeka tuh guru TIK-nya nggak ada. Jadi aku ngajar TIK juga. Nah ini tuh hasil karya murid aku. Safety Man 1 Klaten. Jadi aku suruh harus ada logo sekolahnya. Gitu. Dan ini mereka desainnya di Canva. Dibikin smart mock-up-nya. Terus yang dikirim ke ininya, ke percetakannya itu yang bentuk PDF gitu ya. Jadi ini murid-murid aku memang sudah tak ajarin untuk bikin ini. Dan ujiannya pun harus praktek bikin ini, harus ada hasilnya. Dan itu mereka tuh nggak cuman bikin di tas ya, ada yang di MOOC, terus kurikulum Merdeka di mana satu, iya kurikulum Merdeka Pak, kita pakai kurikulum Merdeka, jadi bebas ya, suka-suka kita, sesuai kebutuhan anaknya ya. Oke, jadi kayak bikin tas, bikin MOOC, terus bikin stiker, terus yang ini sih kemarin tuh anak-anak sih seru ya, maksudnya dari mereka explore itu kan jadi tahu, Bu aku bikin stiker aja ya, stiker tuh murah loh 10.000 dapat banyak, ternyata tuh kita bisa ya Bu bikin stiker sebanyak itu tuh harganya cuma 10.000 gitu kan, jadi kayak apa ya, sharing sharing juga sih. Jadi setelah mereka bikin ini, itu nanti aku suruh presentasi kayak kendalanya gimana, kesulitannya apa, terus mereka nyari apa sih percetakannya itu di mana, apakah memang mereka juga tak suruh explore di Shopee ya teman-teman ya. Biar mereka tahu harga itu kayak gimana.
terus mereka bisa nyari harga yang murah, terus dari segi kualitas dan sebagainya. Jadi ibaratnya ya kayak pelajaran TIK, tapi secara nggak langsung juga ngajarin bisnis ya ke anak-anak gitu. Terus ada yang cetak di kerudung juga, kaos, mug, kerudung, stiker kayak gitu. Nanti mereka juga presentasi harga yang mereka dapat itu berapa. Jadi misalnya kan mereka juga disuruh compare ya. Ini kalau harga satuannya berapa, kalau harganya banyak berapa kayak gitu. Pokoknya asik deh. Nah, kalau mereka belajar kayak gitu enak ya, sesuai suka-suka kita ya, sesuai kebutuhan anaknya. Nah, malam hari ini kita mau bikin seperti ini dan aku yakin teman-teman tidak akan kalah dari murid-murid saya ya. Nah, apa sih kegunaannya belajar smart mockup ini? Nah, kegunaannya adalah teman-teman, kita bisa ibaratnya tuh jualan tanpa harus punya modal. Ya, suka-suka sesuai kebutuhan kita. Ya, kebutuhan muridnya ya, bukan kebutuhan gurunya ya, tapi muridnya. Yang penting muridnya itu tahu ilmunya itu buat apa, mau ngapain, dan mereka bisa dapat cuan dari sana, gitu ya. Oke, jadi enaknya adalah kalau kita punya smart mockup, kita itu bisa ngajarin, kita tuh bisa jualan tanpa modal, gitu ya teman-teman ya. Misalnya nih kita udah bikin smart mockupnya, terus dijual tanpa modal. Ini aku kayaknya agak kesulitan kalau pakai handphone, sebentar ya. Aku mau share screen dulu pakai laptop ya untuk menjelaskan beberapa hal ya teman-teman ya. Misalnya nih. Sebentar ya. Ini aku jelasin dulu tapi nanti prakteknya kita pakai handphone. Kayak cover. Nah, teman-teman kita bikin desain cover pun, cover buku ya, itu juga bisa pakai smart mockup atau pakai Canva ya. Jadi kalau misalnya kita mau desain nih pakai Canva itu boleh dan itu no copyright. Asalkan apa? Asalkan desainnya itu bukan elemen utuh ya, bukan template utuh. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya ini yang nggak ada tulisannya ya, nggak ada nama-namanya nih. Tapi nggak apa-apa ya. Ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Kayak misalnya ini nih. Nih aku tuh desain cover untuk giku yang antologiku yang kelima. Kalau kayak gini boleh ya teman-teman ya. Yang nggak boleh itu adalah Kak, ada template yang teman-teman langsung pakai. Misalnya template yang ini nih, template kan template banyak ya. Misalnya kita ambil apa ya? Kemerdekaan, kemerdekaan. Ini aku prolog dulu ya teman-teman ya, biar paham dulu apa sih kita tuh tujuannya belajar hari ini tuh mau ngapain gitu. Jadi misalnya kita ngambil ini nih langsung ya, misalnya yang ini langsung, tanpa kita edit, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada yang diedit, misalnya teksnya diganti, terus ditambahin gambar apa, elemen apa, itu boleh. Jadi misalnya mau kita komersilkan, mau kita cetak di apa di kaos, dicetak di apa cover buku sebagai cover buku, di mug, terus mau kita jual di stiker itu boleh, nggak masalah. Asalkan apa? Asalkan sudah ditambah-tambah elemen yang lain. Misalnya ditambahin elemen ini ya, satu atau dua elemen lah, ditambahin lah buat berubah kayak gitu kan. Misalnya tambahin ini misalnya. Ini tuh sudah boleh kalau kayak gini. Kalau tadi yang elemen masih kosong, masih asli itu nggak boleh dijual. Jadi harus sudah ada tambahan template-template lain, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oh ya, Canva itu bisa pakai guru ID, tapi kalau sekarang eh bukan guru ID ya, tapi akun belajar ya teman-teman ya. Kalau sekarang akun belajar itu cuma bisa didaftarkan oleh operator sekolah ya. Jadi silahkan tanya sama operator sekolahnya. Jadi nggak bisa daftar manual seperti dulu. Ya Pak Samuel ya. Punya akun belajar itu belum tentu Canva-nya Canva Edu. Ya. Kalau mau kanvanya Edu, silahkan minta dimasukkan sama operator sekolahnya. Itu pun kalau operator sekolahnya update ya. Biasanya operator sekolahnya nggak update. Gitu ya. Tergantung operator sekolahnya. Oke. Terus apa sih fungsinya tadi? Nih, misalnya tadi aku udah bikin desain cover ya teman-teman ya. Dan ini aku buat jadi
ibaratnya tuh jadi cover buku. Nih, jadi aku ada pelatihan nulis buku juga ber-ISBN ya teman-teman. Ini. Nah, ini jadi cover. Bentar ya. Adakah di sini pesertaku yang ada di sini? Jadi cover buku ini Luka Batin ini. Covernya banyak ya sebenarnya kemarin. Nah, cover-cover kayak gini ya teman-teman. Ini namanya Smart Mockup. Dan aku tuh bisa jual ini tanpa aku ngeluarin modal. Jadi ketika aku mau cetak buku, itu aku sudah punya modal. Jadi misalnya cetak bukunya habisnya 2 juta. Ya, aku tawarin nih dulu nih ke peserta siapa yang mau nulis buku ISBN bareng. Yuk kita tulis bareng-bareng. Padahal itu aku belum punya modal untuk cetak buku. Dan itu pembayarannya di awal ya teman-teman. Jadi kayak pelatihan dulu, terus penulisan buku barengnya, baru nanti dicetak gitu ya. Cuman kita modalnya satu adalah modal kepercayaan. Jadi kalau orang sudah percaya sama kita harus jaga baik-baik kepercayaan itu. Gitu. Terus misalnya apa lagi? Misalnya kita mau usaha ini ya, usaha kaos partai. Kayaknya kemarin temennya Pak Eko ada ya yang dapat ini ya, dapat apa? Pesanan kaos partai. Nah, itu juga bisa ya, teman-teman. Iya nggak sih Pak Eko? Pak Eko, halo? Nah, oke. Jadi Ya, itu juga bisa ya, teman-teman ya. Misalnya kaos partai, kita bisa nih desain dulu di Canva, didesain muka orangnya dimasukin dan lain sebagainya dimasukin. Terus baru kita bikinin smart mock-up-nya, kita tawarin, Pak mau nggak kalau desainnya kayak gini, Pak mau nggak saya bikinin kaos partai desainnya seperti ini, harganya sekian. Nah, usahakan mereka harus bayar 75% dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman udah cetak barang tapi belum ada uang masuk ya. Saya tuh pengalaman bisnis tuh juga udah lama ya teman-teman ya. Jadi saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu, saya tuh selalu kayaknya gini, soalnya gini, kadang kalau kita jual barang, kita udah beli dulu, tiba-tiba orang yang ngilang. Nah, itu yang nggak boleh, ya kan? Kecuali emang kita udah kenal baik nih sama orang ini, dia bakalan amanah dan memang dia saat itu benar-benar nggak ada uang. Boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih orang nggak amanah, ya teman-teman ya, dan kita baru kenal sama dia, usahakan dia DP dulu. Ya, suruh bayar dulu 75% lah minimal. Kalau 75% tuh ibaratnya udah harga ini ya, sudah harga biaya produksi dan lain sebagainya. Misalnya nih, aku biaya produksinya tuh harganya cuman misalnya 50% gitu kan. Nah, 25% tuh aku udah untung gitu. Meskipun nanti di akhirnya endingnya dia nggak bayar misalnya. Kita udah untung 25%. Intinya di situ. Gitu ya. Oke, kaos partai ya, mock up hijab pakai Canva bisa. Nah, kalau mock up hijab itu agak sulit ya, teman-teman ya, tapi bisa diedit. Pesanan kaos partai ini partai politik. Iya, partai politik. Buat kita sebagai pembisnis mah kita nggak usah ngelihat ya partai mana ya. Yang penting kita cuan ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Ini tuh masa-masa yang berat ya. Nanti ke depan, saya masa-masa pemilu itu kan masa-masa yang banyak ujian ya, teman-teman ya. Baiknya kita netral aja ya, hati-hati netral ya. Kita pengusaha itu harus belajar netral ya, teman-teman ya. Karena kadang kita udah terlalu nih ngepro nih sama si A atau si B gitu kan. Ya efeknya kadang nggak bagus ya. Jadi ngerusak pertemanan sih. Jadi kayak sahabat itu jadi rusak gitu kan. Orang sahabat murid aku aja bisa berantem cuman gara-gara pilihan partai gitu kan. Nah itu aku selalu bilang ke anak-anak, besok musim kampanye kalian nggak boleh ikut-ikutan. Oke, tak gitu. Ya, iya pengusaha harus netral. Kita pengusaha netral aja. Jadi mau si A misalnya mau minta dibikinin kaos partai ya kita terima. Si B mau minta dibikinin kaos partai ya kita terima. Si C juga ya kita terima. Ya, itu kan rezekinya kita. Toh habis mereka kampanye, misalnya habis pemilu selesai juga apalagi kan mereka udah damai, kita masih berantem gitu kan nggak lucu ya kan. Jadi kita netral saja, oke? Iya, kaos apapun selama dapat duit peduli sama partainya apa. Yang penting kita dapat ya yang ada anggota partainya mohon ya di sini kita netral saja ya. Oke. Tapi kalau mau bikin pesanan boleh ya ke kita ya gitu ya. Kita netral kok. Jangan dukung-dukungan ya please ya. Oke.
Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang saya lanjut untuk share screen materinya. Tolong ya, jangan ada yang promosi partai di sini ya. Kita terima pesanan boleh ya, tapi jangan promosi. Oke, horor ya kalau udah ngomongin partai itu. Oke, lanjut teman-teman. Nanti teman download Canva-nya. Nah, si Canva ini bisa di-download di Play Store. Ya, kalau pakai handphone ya. Bisa nanti di-download di Play Store ya, teman-teman. Di sini nih. Di Play Store, kalau diketik aja Canva. Ya, Canva yang ini. Yang gambarnya ini. Ini belum tak update. Gambarnya ini. Oke, nanti bisa di-download. Terus, kalau sudah di-download, nanti tinggal masuk-masuk aja pakai akun Gmail. Nah, kalau misalnya teman-teman handphonenya itu memorinya terbatas, ya kalau murid saya selalu bilangnya adalah HP kentang gitu ya. Itu murid saya sukanya ngomongnya kayak gitu. Saya belajar banyak hal dari murid saya ya. Sampai lagu-lagu aja yang Raisa jadi siji aja aku belajarnya dari murid ya. Oke, terus kalau misalnya teman-teman nih ya, HP-nya itu memorinya terbatas, nanti kan PC juga aku contohin ya. Teman-teman bisa langsung download aja atau buka aja di sini ya, canva.com. Ya, diketik aja dalam pencariannya canva.com. Oke, cek di sini. Nah, nanti tinggal masuk-masuk aja. Jadi pilihannya bisa dua di Canva, bisa dari Play Store atau dari website. Dan kalau menurut aku lebih enak kalau kita pakai Play Store ya. Soalnya kalau pakai web itu agak ribet ya nanti ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jangan ada yang ini ya, Mbak kecepatan gini-gini gini. Kita itu materinya itu materi praktek ya, teman-teman ya. Kalau kita saling tunggu-tungguan nanti bisa sampai jam 10-11 malam ya. Nah, ini sudah ada siaran ulangnya, sudah ada recordingnya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari ulang dari recordingnya ya. Nah, kita langsung masuk aja ke Canva-nya. Kalau lupa password gimana? Klik aja lupa password. Nanti langsung masuk ke Gmail. Lagu Reisha. Ah, Reisha udah jauh, Pak. Itu udah jadul. Jual produk partai dan eceran. Proyeksi kita jual produk partai ya. Ini boleh ya. Ini lagi musim pemilu itu kita harus bisa ngelihat ini ya, ngelihat apa? Prospek ya, teman-teman ya. Jangan ngelihat yang sisi negatifnya ya. Kalau kita sebagai pengusaha, yang kita lihat adalah ininya. eh Kita nih bisa dapat dari mana nih? Oh, jual ini nih. Jual apa sih? Nggak cuma kaos ya. Kayak apa merchandise yang partai-partai gitu. Mau partai apapun kita terima aja. Jadi kita sebagai pengusaha mindsetnya jangan mindset yang fanatik. Tapi mindsetnya ini kita bisa dapat peluang apa nih dari momen ini gitu ya. Oke, sekarang ya nanti tak ajarin juga ya cara masukin foto di kampanye. Foto saya boleh nggak ya? Foto partai murid saya aja. Oke, nanti teman-teman bisa langsung klik tanda plus di sini, boleh ya. Atau bisa langsung di kolom pencarian. Jadi pilihannya dua, boleh mana aja. Misalnya kalau klik tanda plus, nanti ada pilihan ukuran khusus di sini. Nah, kelihatannya kalau ukuran khusus itu dia nggak harus premium ya teman-teman ya. Jadi bebas. Kalau misalnya saya mau cover buku, biasanya saya atur ke ukuran A5 gitu. Kalau cuman untuk cover-cover biasa kayak stiker, kayak punya murid saya tadi, itu tuh dia cuman ukuran Instagram bisa, ukuran dokumen juga bisa, ukuran TikTok juga bisa, aman. Mau ukuran apapun aman. Kalau cuman stiker-stiker aja ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk ukuran buku itu harus ukuran buku yang benar-benar ukuran buku. Nanti bisa dicek ya, misalnya ukuran A5 itu berapa kali berapa gitu. Nanti teman-teman bisa cek di sini di pixelnya ini. Kita ganti saja ke sentimeter. Ya, kalau saya biasanya sentimeter, soalnya kalau inci, mili dan lain sebagainya itu saya kurang familiar. Ukuran stiker contohnya bisa di-share Kak. Ukuran stiker
Wah, muridku belum ngumpulin sih, kemarin katanya mereka masih proses cetak ya. Besok kalau udah ada jadi, misalnya udah jadi fotonya ya, nanti tak kirimin ya ke grup ya. Kemarin pada laporan, Bu, kalau telat nggak apa-apa ya, Bu, ngumpulinnya. Soalnya kita ngantri di Shopee, katanya gitu. Jadi mereka. Kayak nanti bisa diatur ukurannya mau berapa kali berapa. Kalau misalnya Instagram ya 10 kali 80 kali 10 80. Oh, 10 80 kali 10 80 itu bukan sentimeter ya. Itu masuknya ke pixel ya kalau nggak salah. Pixel apa inci. Nah, pokoknya nanti bebas ya teman-teman ya. Nanti diatur aja di sini ya. Tapi kalau misalnya mau langsung ukurannya Instagram, bisa diklik di sini ukuran Instagram. Instagram atau dokumen. Itu ya, nanti bisa dipilih. Misalnya aku mau ini ukuran Instagram. Kalaupun sulit pakai Canva bisa nggak mockup hijab? Sebenarnya kalau hijab agak susah ya teman-teman ya, jarang ada. Kecuali kita ngambil dulu template-nya dari luar, terus nanti kita tempel sendiri. Nah, itu muridku ada yang kayak gitu. Ya kayak misalnya, Bu, aku nggak mau pakai Canva, maunya pakai Corel Draw, boleh nggak? Boleh, tak gitu. Ya sesukamu aja lah mau pakai yang mana, yang penting ada produknya, tak gituin kan. Oke, terus nanti teman-teman bisa pilih elemen. Ya, elemen apapun di sini boleh dipakai. Ya, bisa dipakai yang premium dan apapun bisa dipakai. Dan itu kalau misalnya sudah dimodif, misalnya ada dua elemen ya, misalnya elemen daun ini ya, daun ini misalnya sama elemen bunga ini. Misalnya gini ya, kayak gini tok itu sudah bisa dicetak dan itu sudah aman. Boleh sama si kanvanya boleh ya. Jadi no copyright, tidak apa ya, tidak melanggar hak cipta. Ya, ini tuh sudah boleh kalau dua kayak gini tok. Gini tok sudah boleh. Oke. Oke, terus tadi ada yang tanya, Kak kalau mau masukin foto gimana? Sama, nanti tinggal klik aja tanda plus di sini. Terus nanti teman-teman pilih unggahan ya. Unggahan, nanti tinggal unggah file aja. Unggah file, ada nggak ya foto aku di sini? Nanti pilih gambar, kamera, foto, foto. Ada nggak foto? Adanya foto suami aku. Foto aku nih. Foto ini aja. Foto suami aku aja. Nah, kita masukin aja fotonya ya. Buat ini ibaratnya kita contoh aja ya. Partai partai gitu ya. Partai motor gitu ya. Oke. Terus nanti teman-teman tinggal pilih efek di sini. Efek. Jangan lupa dihapus backgroundnya. Nah, untuk Canva-nya yang tidak Canva Pro itu bisa hapus background di website ya. Jadi misalnya remove BG itu bisa. Pokoknya hapus background di website itu bisa. Oh ya, PMI Partai Motor Indonesia boleh lah. Nah, kita hapus latar belakang kalau yang Canva-nya premium. Oke. Nah, kalau yang Canva-nya tidak premium itu bisa aja, tapi nanti hapus background-nya di website, diketik aja remove background atau background eraser gitu ya. Oke, ditunggu dulu prosesnya. Nah, ini kalau motor tuh kayaknya kurang bagus ya kalau gambarnya bunga ya. Aku tuh kalau ngedesain-desain tuh sebenarnya nggak pinter ya teman-teman ya. Cuman suka memanfaatkan aja. Ini anggap aja udah ini ya. Kurang bagus ya sebenarnya kayak gini ya. Oke, sekarang kalau mau nambah, oh ya nanti di efek itu nanti ada banyak pilihan ya teman-teman ya. Efek, ini kayak misalnya ada bayangan, fokus, buram, dua tom, terus aplikasi. Oh ini mockup ya, ini mockup langsung kalau mockup langsung. Jadi banyak efek-efek yang nanti teman-teman tuh bisa pakai di sini. Oke, terus kalau kita mau nambah teks ya teman-teman, tinggal klik aja tanda plus juga di sini. Terus pilihnya nanti teks. Sini ya, teks. Pilih judul boleh, kalau nggak nyari di bawahnya juga boleh. Aku mau yang ini aja ya. Oke. Tadi apa namanya?
Jadinya jempol semuanya. Nanti ya, yang laptop aku contohin ya. Oke, misalnya kita kasih judul tadi apa? PMI, Partai Skuter Indonesia, Partai Motor Indonesia. Oke, kita ganti dulu ya. Mana, edit. Pakai Corel lebih gampang. Wah, kalau saya sama sekali nggak paham. Iya, oke. Dekat, susah banget ya. Aku kalau pakai ini juga agak susah sih kalau pakai apa? Handphone gitu ya. PMI, PMI. Coba aku cek dulu ya. Oh, ini tuh double Pak Eko, makanya dia nggak ini, nggak apa? Oke, PMI. Bawahnya ya, Partai Motor Indonesia. Par- Partai Motor Indonesia. Nah, ini kan panjang banget ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pisahkan dulu. Ini kita pisahin ya. Kita pisahin. Biar mereka nggak bersama ya. Oke, kita pisahin. Ini ukuran fontnya bisa kita kecilin dulu. Kita kecilin. Ganti motor Indonesia. Indonesia. PMI-nya mau ditaruh di sini boleh. Nah, untuk desain pokoknya teman-teman bebas ya. Ini tuh aku cuma nyontohin aja. Biar nanti tuh kita kayak apa ya, punya contoh aja gitu. Nah, ini misalnya teman-teman mau kasih efek boleh ya. Efek itu nanti di bawah. Kalau teman-teman merasa kecepatan, jangan khawatir. Ini ada apa? Ada rekamannya. Nah, terus nanti teman-teman pilih bentuk, pilih lengkungan. Nah, ini bisa. Jadi bisa kita bikin lengkungannya. Ya, teman-teman ya. Dan ini fotonya juga jelek ya, teman-teman. Jadi ya, ya sudah kita pakai seadanya aja. Misalnya gini, ya. Oke, selanjutnya anggap aja ini udah jadi ya, soalnya materinya banyak banget. Teman-teman nanti pilih yang kanan atas itu, di-download ya, diunduh, tapi latar belakangnya transparan. Latar belakangnya harus transparan ya. Ukurannya jangan lupa dinaikin. Kak, kalau misalnya kanvanya tidak pro gimana? Kalau nggak premium, ukurannya standar nggak apa-apa. Sebenarnya kenapa sih ukurannya harus dinaikin biar nanti pikselnya nggak pecah. Terus latar belakang kenapa harus ditransparansikan? Karena nanti mau kita masukin kaos. Kalau misalnya tidak premium, nanti back lagi ke web ya, masuk ke remove background ya. Jadi remove background itu untuk menghapus backgroundnya tadi. Itu. Oke, terus nanti diunduh. Nah, nanti buat teman-teman yang mau beli Canva Pro Team, bisa konsultasi sama Pak Eko biar nanti dibantu sama Pak Eko ya. Nah, pakai HP lebih banyak tantangannya ya. Iya, kalau pakai HP banyak tantangan. Aku lebih suka pakai laptop sih, teman-teman. Gampang dibikinin teman karena teman saya seorang desain grafis. Oke. Kalau punya teman desain grafis ya enak sih. Saya juga Asal punya siap suami bayar desain. aja kalau dia mau ya. Ya benar, harus Tapi nggak siap enak Mbak Edi. bayar. Kalau minta tolong orang tuh nggak enak, nggak bisa cepet kadang-kadang ya. Dan keseringan minta tolong tuh nggak enak. Apa Iya namanya? benar. Ya nggak enak lah. Pokoknya apalagi nggak bayar kan nggak enak ya minta tolong dibuatin ini dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong nggak enak. Mending bikin sendiri ya. Belajar desain sendiri lebih enak. Pak Eko, ini pengalaman saya ya. Saya kan punya suami desain grafis. Setiap kali dia desain logo itu kan dibayar 5 juta, 4 juta ya. Nah, sedangkan saya itu suka banget minta dibikinin desain sama suami saya. Misalnya minta dibikin logo ini, logo ini, logo ini. Misalnya, ayah aku mau bikin usaha baru, judulnya ini, tolong bikinin logonya. Itu lama-lama nggak enak loh Pak Eko. Meskipun itu sama suami sendiri ya. Orang desain apa buku cover buku aku, itu desain buku cover aku itu yang sebelum-sebelumnya itu aku minta tolong suami. Tapi yang desain buku ini aku desain sendiri. Kenapa? Karena aku tahu suami aku tuh sibuk banget, ya kan, pertama. Terus yang kedua, aku nggak enak setiap kali ada revisi. Bener kata Pak Eko, nggak enak ya, udah minta tolong terus.
terus mintanya cepet gitu. Dan yang aku bikin gak enak tuh gini Pak Eko, misalnya gini ya, kita tuh revisi kan, hari itu harus masuk gitu. Sedangkan suamiku sibuk dan dia baru bisa ngerjain 1 minggu kemudian. Jadi kan itu menimbulkan perpecahan antara suami istri ya Pak Eko. Jadi Betul. aku ribut kan, jadi mending aku belajar desain sendiri dan aku desain sendiri gitu. Jadi kadang suamiku tuh bilang kayak gini ke aku, kan kan cerita kan, ya mama kok nggak minta tolong sama ayah lagi buat desain cover, mama tuh nggak enak soalnya kebanyakan revisi kata dia kayak gitu. 1 kali desain logo 5 juta mau belajar ke suaminya mbak ya, ya gitulah. Kalau aku sama dia tarafku tuh masih bawah ya, suamiku tuh udah di atas ya, aku tuh masih bawah banget ya teman-teman. Itu nyari idenya susah ya teman-teman ya. Desain logo itu tuh tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena yang susahnya itu adalah mencari idenya, bukan desainnya. Oke. Tapi kalau desain buat istrinya diam lah, biasa aja ya. Cepat set, 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 yang penting jadi. Oke. Tadi sudah kita download ya teman-teman ya. Kita back ke sini, ke home. Kalau aku memang tipe yang suka mandiri, nggak suka ngerepotin orang lain, termasuk ke suami gitu ya. Jadi meskipun suamiku bisa ini itu dan bisa membantu gitu. Cuman kadang aku tipe yang harus tek 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 cepet gitu dan aku nggak mau nunggu-nunggu gitu kan. Kayak misalnya harus cetak hari ini, ya harus cetak hari ini gitu kan. Kasihan aja sih ya, nggak enak aja sih. Nanti kita daripada ribut kan cuman masalah cover buku doang kan, ya mending kita desain sendiri. Oke. Ada mapel PKK kewirausahaan mockup bagus, terobosannya bagus Pak Samuel, bisa itu nanti bisa dikasihkan ke anak-anak. Kenapa? Karena itu skill yang sangat akan kepake sekali. Karena murid aku pun yang sekarang dia kerja di Semarang, dia itu bagian desain-desain ya teman-teman, desain buat apa sih, baju produksi gitu ya teman-teman ya. Itu dia juga belajarnya awalnya juga dari Canva dulu gitu, dan alhamdulillah sih ya, beliau juga banyak terima kasih sih ke aku, terima kasih ya Bu udah diajarin gini-gini, dan bayarnya itu banyak dari luar negeri, itu keren banget. Itu proses ya gitu ya, bisa dapat Canva pendidikan, nanti minta sama operator sekolah. Oke. Nah sekarang nanti teman-teman bisa langsung ke sini ya, ke garis kiri atas itu. Terus nanti teman-teman bisa pilih aplikasi ya. Pilih aja Smart Mockup. Oke. Nah, kelemahannya kalau Smart Mockup yang ini tidak ada hijabnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kemarin murid-murid aku yang mau bikin logo di hijab, itu mereka bikin logo hijabnya cuma kotak doang, tapi di belakang gitu loh, di belakang di bawahnya. Kerudung itu kan segitiga ya kalau belakang. Nah, itu mereka logonya di belakangnya itu, di belakang kerudungnya ini ya, teman-teman ya, di belakang. Itu ya kotak aja nggak masalah. Gitu. Terus nanti di atas ini ada pilihan ya teman-teman, ada cetak. Cetak itu nanti lebih ke buku. Nah, biasanya aku bikin smart mockup bukunya tuh di sini. Terus ada, oh ya ini apa sih namanya? Casing iPhone ya. Nah, itu bisa loh teman-teman. Muridku tuh juga ada yang jualan kayak gini. Jadi dia ngasih, misal teman-teman siapa nih yang mau dibikinin desain casing handphonenya gitu. Terus nanti dia nyetakin casing handphonenya dan itu dikasih harga 100.000 berapa kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada permintaan, aku mau dong casing handphoneku gambar apa, gambar artis apa, terus ada pacarnya tuh, kalau anak-anak kalau ngomong pacar itu artinya belum tentu pacar beneran ya. Bisa jadi tuh pacarnya itu pacar drakor itu loh Pak, apa? Artis Korea itu loh, opa-opa Korea. Nah, itu pacarnya. Jadi di handphone itu ada gambar opa Koreanya, terus tak ambil dia nggak terima. Bu, pacarku kenapa diambil? Aku kan bingung ya, pacarnya yang mana gitu. Perasaan saya nggak ngambil pacarnya gitu. Ternyata di handphonenya itu ada opa Koreanya dan itu pacarnya. Saya sempat bingung, saya kok dituduh merebut pacar orang gitu kan. Ternyata handphone yang direbut ya. Oke, terus lanjut. Di sini ada yang luar ruangan, ini juga bisa stiker. Nah, ini anak-anak bikin stiker kemarin dan lain sebagainya. Terus teman-teman bisa pilih yang kemasan. Ini kemasan-kemasan produk ya. Ada kosmetik, minuman, suplemen. Ini yang produk tas kotak, order ya. Yang itu loh kayak misalnya di baju-baju itu.
Terus pakaian nih. Kemarin tuh anak-anak juga ada yang ini, yang bikin kaos-kaos kayak gini. Kalau mereka pilih yang kaos yang biasa. Kalau aku kemarin bilang gini, dek kaosnya nggak usah mahal-mahal, nggak usah yang bagus-bagus, pakai kaos partai juga boleh, yang penting dicetak. Nah gitu. Itu ya. Oke, sekarang misal kita mau ambil, oh ini kaos balita juga ada ya, masker juga ada nih, aksesoris. Nah ini tas ya. Oke, misalnya kita mau ambil contoh kaos ya teman-teman ya. Di Canva ini ada pilihannya. Ini ada yang premium sama yang tidak premium. Nanti teman-teman bisa cari yang tidak premium. Tapi yang tidak premium itu pilihannya sedikit ya. Misalnya contohnya ini. Ini tuh tidak premium ya. Nih. Kalau yang ini premium, yang ini tidak. Karena tidak ada gambar eh, tulisan mahkotanya. Kita bisa pakai yang ini. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih. Oke, terus nanti geser ke atas aja. Terus dipilih. Terus kita unggah dulu ya. Kita pilih gambar. Ini tergantung handphonenya ya. Pilihannya beda-beda. Terus Canva. Terus kita masukin ya. Untuk masukin gambarnya tadi itu tergantung pengaturan handphonenya. Beda-beda ya. Nah tujuannya apa tadi dihapus background? Biar nanti pas dimasukin tuh backgroundnya udah hilang ya teman-teman ya. Oke ditunggu dulu. Dia baru OTW. Ada rekamannya, udah aku bikinin step by stepnya juga ya. Yang simpelnya udah ada. Nanti aku share ya teman-teman ya. Oke, ditunggu dulu. Nanti kita udah mau selesai nih, udah hampir mau selesai. Jadi yang pertama didesain dulu, terus yang kedua masukin smart mockup-nya. Oke, kita klik, kita pilih yang ini ya. Kita klik yang pilih. Nah, ditunggu dulu, dia lagi proses. Kalau smart mockup di handphone itu dia kadang lama ya teman-teman ya, lemot. Aku nggak tahu juga kenapa. Biasanya tuh kalau di laptop tuh cepet banget, set, 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 udah selesai gitu. Tapi kalau di handphone itu bisa lama banget. Dan itu kadang kita harus ngulang prosesnya gitu ya. Nah ini udah jadi, nanti teman-teman bisa pilih sesuaikan gambar. Ini kalau mau disesuaiin lagi, kalau misal udah cukup, misalnya kayak gini aja udah bagus ya. Partai Motor Indonesia nih PM ini. Foto suami sendiri. Oke, kalau udah pilih aja simpan reka bentuk. Itu nanti sudah jadi. Nah, biasanya kalau anak-anak itu saya suruh, dek kalau mau dikasih ke percetakan, dikirim yang bentuk PDF-nya. Ya, jadi yang PDF yang kualitasnya itu tinggi. Nanti aku contohin cara download PDF yang kualitas tinggi ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh PNG atau gambar? Karena bisa jadi ada kesalahan ya. Kita download dalam bentuk PNG, terus kita kirim dalam bentuk gambar biasa. Ini jangan lupa diunduh ya. Diunduh dulu. Terus kita kirim dalam bentuk gambar biasa, efeknya apa? Gambarnya pecah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngirim ke percetakan, kirim dalam bentuk PDF atau dokumen gitu ya. Oke, nanti aku contohin. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Coba aku share di grup dulu. Oke, nah ini udah jadi. Ini namanya Smart Mockup. Nah ya, terus yang ininya. Nah kalau mau ngirim itu, bagusnya tuh misalnya kita mau ngirim gambar. Itu harusnya dalam bentuk dokumen ya teman-teman ya. Cuman kadang kalau udah ngirim-ngirim-ngirim terus, orang tuh kan jadi lupa ya. Ternyata yang dikirim tuh bukan bentuk dokumen, tapi bentuk gambar. Efeknya apa? Efeknya gambarnya kompres. Apalagi kalau di WhatsApp itu pasti kekompres. Dan kalau dicetak itu nanti pecah. Gitu ya. Jadi kalau mau ngirim ke percetakan itu harus bentuk PDF. Kayak misalnya saya ngirim ke percetakan untuk cetak buku ya, cover buku saya. Hah? Offline. Aman ya? Ini aman ya punyaku ya. Jadi kalau misalnya aku mau cetak buku ke percetakan itu harus dalam bentuk PDF juga. Oh, kayaknya W aku yang di satunya mati nih Pak Eko yang di laptop panasan dia. Oke. Oke ini ya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Partai Motor Indonesia PMI. Ini jelek banget ya desainnya. Gak apa ini cuma contoh aja. Terus back lagi ya ke Canva. Kenapa sih harus bikin smart mockup? Tadi ya, pertama biar kita bisa
promoin ke konsumen kita kalau misalnya nanti bentuknya seperti ini gitu. Kayak misalnya pas aku promosiin buku aku, penulisnya belum ada, bukunya belum ada, tapi orang sudah bayar gitu ya. Dan orang itu sudah ikut pelatihannya. Itu kenapa? Karena mereka yakin buku itu akan kita cetak dan buku itu sudah ber-ISBN, akan didaftarkan di ISBN-nya tanpa kita mengeluarkan modal. Terus kayak gini, kita udah desain, kita kasih ke konsumen. Jadi smart mockup itu tujuannya adalah membuat orang untuk yakin sama produk kita dan mereka mau beli atau mau ikut eh, apa ya, berkontribusi dalam penjualan kita, dalam produk kita. Gitu. Oke, back lagi kita ke beranda lagi ya. Kalau di handphone tuh memang agak susahnya harus back dulu ya teman-teman ya. Agak ribet di situ. Kalau di laptop kan kita bisa langsung satset ya. Oke, ditunggu dulu. Handphone itu kepanasan. Nggak bisa, wifi-nya nggak bisa nyala. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mendownload, itu harus mendownloadnya itu. Bentar ya, nanti pilihannya ini. Yang panah kanan ke atas itu. Terus nanti pilih unduh ya, teman-teman. Di sini diganti bentuk PDF ya. Bentuk PDF-nya itu pun PDF-nya yang terbaik untuk pencetakan. Ini ya, terbaik untuk cetak PDF. Terus ini juga dipilih ya, teman-teman ya. Pilihnya apa? Kalau digital itu untuk yang digital tok ya. Kita pilihnya nggak yang ini, pilihnya yang ini, terbaik untuk pencetakan profesional. Makanya Canva-nya itu harus premium. Kalau nggak premium gimana? Ya tetap bisa, cuman mungkin hasil kayak apa sih, hasil untuk ininya gambarnya mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih yang terbaik untuk pencetakan profesional ini, baru nanti kita download ya, diunduh itu. Jadi apa tadi teman-teman? Dua ya. Smart mockup itu untuk ditawarkan ke konsumen sama kita ngasih tahu ke produsen, Pak nanti aku minta tolong dicetak, nanti modelnya di sini, di tengah atau di atas atau di mana. Gitu. Ini kalau aku tadi bikinnya di tengah. Nah, kalau muridku tuh bikinnya kecil di pinggir, di pinggir kanan atas lagi. Aku gini, kenapa Dek kecil banget bikinnya? Gak apa-apa Bu, apa sih, mengompres biaya kata dia kayak gitu. Jadi bukan karena estetik ya, tapi mengompres biaya kata dia. Nah, terus yang smart mockup itu tadi sebagai contoh yang kita kasih ke penerbit yang ini juga. Yang ini yang dipakai buat cetaknya. Dan itu harus bentuk PDF. Gitu ya, teman-teman ya. Terus cara ngirimnya gimana? Sama kayak tadi. Ini pilih yang bentuk ini. Terus pilih dokumen ya. Nanti dipilih aja. Ini ya. Eh, dokumen bisa nih. Dokumennya di Canva ya, yang ini. Ini tuh sudah bentuk dokumen PMI tadi. Tuh. Nanti udah dicetak sama si ininya, si apa? Si percetakannya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, monggo tak kembalikan dulu ke Pak Eko. Mungkin ada pertanyaan. Ini sekalian aku mau mendinginkan handphoneku biar bisa balik laptop. Oke, baik. Wow, seru ya teman-teman ya, desain smart mockup ya. Nah, ini membantu sekali buat teman-teman yang pengen apalagi teman-teman yang mungkin desain produk itu smart mockup tuh banyak banget ya pilihannya teman-teman ya. Bisa e-book, bisa kaos, banyak banget ya. Kemasan produk juga banyak ya. Jadi gunanya adalah kita bisa tadi Mbak Widi juga bilang ya, kita memberikan preview lah ibaratnya ya kepada calon pembeli kita atau juga mungkin kepada produsen ya, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Baik, ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, sebelum nanti Mbak Widi lanjut dengan menggunakan laptop, ada pertanyaan dulu tentang smart mockup. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ya, oke. Oke. Oke, apakah nanti ada materi? Nanti rekaman saya berikan, teman-teman ya. Nanti saya berikan link untuk akses ke rekaman ya. Oke, ya. Nah, jadi memang
skill mendesain ini teman-teman adalah salah satu skill kalau boleh saya bilang sih wajib ya. Kenapa? Yang harus kita belajar ya. Kenapa? Karena ini skill yang penting saat ini teman-teman ya. Karena sekarang itu sehari-hari kita tuh nggak lepas dari desain ya. Apalagi mungkin teman-teman yang sebagai pebisnis ya itu mau bikin promo ya terutama bis online yang pastinya ya pasti butuh desain, butuh banner ya, butuh video mungkin ya buat teman-teman yang main di sosmed bikin konten itu juga butuh desain ya, baik itu video, baik itu gambar gitu ya. Ya sehari-hari kita nggak bisa lepas dari desain. Makanya kalau boleh saya bilang, skill desain ini adalah salah satu skill terpenting yang teman-teman harus pelajari ya sebelum yang lainnya ya. Walaupun nggak expert ya. Artinya gini, kalau teman-teman belajar skill desain yang memang expert yang untuk jasanya memang bagus ya seperti Corel gitu ya. Tapi terus terang memang itu butuh skill khusus ya dan juga memang butuh kreativitas tinggi ya. Nah, kalau saya sendiri dikasih halaman kosong untuk desain, saya angkat tangan gitu ya. Karena ngeblank juga otaknya ya, tapi dengan Canva enak banget ya. Kenapa? Karena semua sudah ada template-nya. Kita mau template apa aja, hampir semuanya kalau boleh dibilang tuh ada. Ya, makanya Canva ini benar-benar penyelamat ya bagi teman-teman yang memang senang desain ya. Nah, jadi salah satu tools untuk mendesain yang paling mudah ya adalah dengan menggunakan Canva, apalagi juga bisa free ya, tidak harus berbayar ya. Tapi kalau memang mau yang ini memang kita harus berlangganan ya. Oke, saya tanya dulu, siapa yang tertarik untuk belajar mendesain lebih dalam lagi? Ada nggak nih teman-teman? Coba ketik angka 1. Siapa yang tertarik nih? Belajar desain Canva lebih dalam lagi. Dibimbing setiap minggu. Mau nggak nih teman-teman? Ya, siapa yang tertarik? Oh, saya tanya dulu nih teman-teman ya. Ya. Nah, tadi ada yang bilang, teman saya jago desain, saya titip teman saya aja. Aduh, nggak enak teman-teman ya. Titip teman sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau minta tolong terus-menerus, itu beneran nggak enak ya. Walaupun dibantu, tapi satu sisi kita juga nggak enak ya karena nggak dibayar, terus juga kadang-kadang kita mau minta cepet juga, wah repot ya. Mending hal-hal simpel seperti ini kita bisa belajar sendiri ya. Kalau belajarnya di kayak Korea segala macam tuh butuh ketelitian, butuh kreativitas, tapi dengan Canva itu satu-satu aja cepet banget ya. Jadi makanya teman-teman kalau mau belajar desain yang paling mudah adalah dengan menggunakan Canva ya. Itu semuanya sudah lengkap. Tinggal kita pelajari aja tuh fitur-fiturnya, udah template-nya semua sudah ada. Wow, banyak juga yang mau belajar ya. Nah, sebelum nanti dilanjut ya ke Mbak Widi. Nah, ini buat teman-teman yang mau belajar Canva ya. Nah, kebetulan di afiliaja.com itu kita punya kelas yang bimbingan rutin ya. Namanya kelas Canva Bisnis. Nah, ini buat teman-teman kalau yang mau silakan ya. Nih, saya kasih lihat ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar lebih detail, dibimbing gitu ya. Silakan ya. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Jadi di afiliaja.com itu kita punya kelas Canva bisnis namanya, nanti dibimbing secara live Zoom dan juga ada materi e-course-nya ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kelas ini sudah berlangsung sejak Februari, teman-teman. Sampai sekarang masih berlangsung setiap minggu belajarnya. Jadi teman-teman hanya cukup investasi sekali. Selama kelasnya dibuka, maka teman-teman bisa belajar setiap minggu. Wah, asik ya. Bayarnya sekali, tapi selama kelasnya dibuka, teman-teman bisa ikut terus. Ya, jadi yang kemarin daftar di bulan Februari, sampai sekarang masih belajar. Ya, jadi enak ya. Nggak cuma seminggu pertemuan selesai, enggak. Tapi memang saya desain juga buat teman-teman itu biar bisa belajar setiap minggu supaya apa? Supaya katam ya. Belajar Canva biar katam teman-teman. Itu tujuan saya juga ya. Makanya saya bikin rutin aja setiap minggu ya. Nah, di kelas Canva bisnisnya apa teman-teman yang dapatkan? Nah, yang pertama, teman-teman dapat kelas Canva dapat live Zoom seminggu sekali ya. Itu pertemuan secara live Zoom ya. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat gratis e-course Canva. Nah, e-course ini membantu buat teman-teman yang mungkin pengen belajar mandiri dulu ya, mengenal fitur-fitur Canva, ya, belajar editing pakai video ya itu bisa. Ya, belajar mandiri bisa. Ya, nanti di pemantapannya bisa diikut di kelas live-nya setiap hari Minggu malam ya. Kemudian di ada juga gratis sertifikat ya. Buat teman-teman yang mau sertifikat, butuh sertifikat silakan ya. Nanti setiap materi kita akan kasih sertifikatnya ya. 4 kali pertemuan kalau nggak salah nanti dapat sertifikat ya. Kemudian untuk
tambahannya juga kita berikan template ya, walaupun teman-teman Canva-nya nggak premium, jangan khawatir, kita berikan 10.000 template. Wah, ini ya template premium gratis buat teman-teman ya. Jadi nanti bisa desain menggunakan template yang kita berikan ya. Kemudian ada grup diskusi juga di WA dan juga di Telegram ya. Nanti juga kita kasih rekaman live Zoom-nya. Misalkan, Mas, saya nggak bisa ikut malam ini kelas Canva-nya. Bisa nggak ada rekaman? Ada, teman-teman. Jangan khawatir ya. Setiap minggu kita kasih rekamannya ya. Oke. Nah, ini materi yang dipelajari, teman-teman. Ya, ini yang materi live-nya ya. Materi dasar ini banyak banget yang dipelajari ya. Kemudian ada materi bisnis, ada desain logo, kemasan produk. Nah, malam hari ini Smart Mockup salah satu secuil gitu ya, materi yang kita bahas secara lebih dalam di kelas Canva bisnis ya. Desain poster, video, promosi, desain kantor dan sebagainya ya. Kemudian ada untuk Instagram juga ya, untuk puzzle feed, microblog dan video reels juga. Website juga nanti ada, bikin bio link, pernikahan, landing page ya. Kemudian juga ada lanjutan untuk poster, Twibbon, sertifikat autopilot, digital painting, dan proposal. Dan bonusnya tadi ya, ada sertifikat, ada e-course ya. Dan ini ya. Nah, nanti e-course-nya apa? Sertifikat seperti ini, teman-teman. Dan kemudian ini template yang 10.000 template-nya ya. Nah, kalau mau detail, ini lihat di sini, teman-teman. Sebentar di sini ya. Ini detailnya di sini. Kelas Canva bisnisnya. Sebentar ya. Nah, ya. Nah, kelas Canva bisnis mahir bikin video banner, promosi tanpa perlu skill desain ya. Plus teman-teman dikasih 10.000 template untuk akses ya yang premium, teman-teman ya. Nah, nanti siapa mentornya di kelas Canva bisnis? Nanti ada Mbak Widi ya. Mentornya Mbak Widi langsung ya, teman-teman. Nah, jadi penting bagi teman-teman untuk membangun personal brand juga salah satunya dengan skill design ya. Oke. Nah, ini yang didapat tadi ya, sudah saya bahas juga, live Zoom, e-course, template premium, sertifikat, grup diskusi ya, dan juga rekaman live ya. Nah, jadi memang desain ini salah satu hal yang penting ya. Oke, nah ini solusi sebuah kelas online yang akan memandu ya dan mengajarkan bagaimana cara mahir desain grafis dengan waktu singkat hanya dengan menggunakan software Canva ya. Nah, ini materi untuk e-course-nya. Jadi dari basic teman-teman ya. Buat teman-teman yang, Mas, saya pemula di Canva, baru aja tahu, Mas. Bisa nggak, Mas, saya belajar hal basic? Oh, bisa banget ya. Di e-course-nya ini kita belajar dari basic. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri ya, bentuknya video ya. Ada modul 1 opening, fitur Canva, elemen Canva, fitur Canva Pro, semua dibahas. Modul kedua tentang text editing, ya. Modul ketiga image editing, yang keempat Instagram creation, yang kelima ebook creation, yang keenam Canva tip dan trik. Wah, ini banyak banget materinya, ya. Dan ketujuh itu Canva mobile introduction sampai ke mobile schedule post, ya. Jadi ada 7 modul, teman-teman. Videonya kurang lebih ada 55 video dan ini luar biasa banget. Nah, selain itu teman-teman tadi dapat juga materi live-nya. Wow, belajarnya 2 ya. Secara mandiri bisa, silakan. Secara live setiap minggu malam juga bisa. Ya. Wow, materinya banyak banget ya. Mas, berapa investasinya, Mas, kalau saya mau ikut? Oh, ini ya ekstra bonusnya tadi ya. 10.000 template ya. Nah, apa aja, Mas? Template-nya modul 1 Instagram post template. Ya, modul 2 ada 400-an story template, modul 3 ada 250 Instagram carousel, modul 4 ada 450 Instagram puzzle, modul 5 ada bio link 175, modul 6 ada 750 reels buat reels video, modul 7 ada highlight template ya untuk Instagram, kemudian untuk card template, modul 9 ada 25 letterhead, ya, modul 10 ada 3.000 Instagram post dan story. Ya, kemudian ada 300 Canva landing page, ini luar biasa banget, banyak ya, berbagai macam jenis. Ya, kemudian modul 12 ada sosial media 400-an. Ya, modul 13 ya Creator Kit, 14 YouTube thumbnail, modul 15 60 poster template ya. Modul 16 1000 sosial media design, 17 infografis ya. Wow, luar biasa modulnya ada berapa nih? 21 modul dengan total template ada sekitar 11 ribuan lah ya ini teman-teman ya. Jadi wow, luar biasa banget. Nah, ini kalau saya jual biasanya minimal harga 299.
ya. Tapi buat teman-teman yang ikut kelas bisnis ini didapatkan free teman-teman ya, gratis kita berikan ya. Oke, Mas mau daftar, Mas. Gimana investasinya berapa ya? Sebenarnya dengan benefit yang begitu banyaknya harusnya segini teman-teman ya. Dan untuk member di afiliator.com ya hanya investasi hanya 149.000 aja teman-teman sudah bisa belajar ya materinya. Tadi ada dua ya, materi live dan juga materi secara e-course ya. Nah, siapa yang mau ikut, teman-teman? Nah, setiap minggu kita hanya buka untuk 20 orang saja, teman-teman. Kenapa? Supaya nanti nggak terlalu crowded belajarnya, karena kan peserta sebelumnya juga kan bisa ikutan ya. Jadi memang setiap minggu kita hanya buka 20 pendaftaran setiap minggu. Ya, jadi kalau udah penuh maka kita tutup. Ya, kita tutup, teman-teman ya. Oke, modulnya itu di mana, Pak? Modulnya itu di member area, di akses produk ya. Nanti aksesnya di ada website khusus untuk akses video belajarnya. Ya, nanti dapat website khusus untuk akses video belajarnya. Kalau kelas live-nya itu nanti setiap hari Minggu malam ya. Nanti teman-teman join di grup WhatsApp-nya, teman-teman nanti bisa belajar ya. Oke, silakan ya. Nah, saya mau kasih yang spesial lagi nih buat teman-teman yang hadir di Zoom ya, khusus buat peserta yang hadir di Zoom aja ya. Nah, saya mau kasih diskon tambahan buat teman-teman ya. Kalau tertarik silakan karena ini hanya untuk 20 aja ya. Dan saya kasih kupon diskon buat teman-teman potongan nanti harga potongan 30.000. Wah, lumayan ya. 30.000 jadinya berapa Mas investasinya? Hanya 119.000 saja ya. Khusus buat teman-teman yang di Zoom silakan ya. Kupon diskonnya hanya untuk 20 peserta aja ya. Habis itu tutup teman-teman. Ya, silakan. Mas, daftarnya gimana? Nih saya kasih ya. Saya kasih link daftarnya ya buat teman-teman yang mau daftar langsung saya berikan linknya ya. Oke, saya kasih di chat Zoom ya, teman-teman. Hanya untuk 20 orang ya, silakan ya. Yang mau serius mau belajar silakan ya. Oke, nanti teman-teman tinggal klik aja linknya ya, link checkoutnya. Kemudian nanti teman-teman tinggal ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman tinggal login aja ya. Klik login, sudah mempunyai akun, klik login. Nih yang saya lingkari ya. Klik login ya. Kalau teman-teman sudah login silakan lanjutkan aja. Nah, kemudian di sini teman-teman masukkan email dan password yang teman-teman punya ya. Silakan masukkan email dan password. Kalau lupa teman-teman bisa klik login ya dengan menggunakan ini WhatsApp. Ya, buat yang lupa password, lupa email ya, tapi ingat nomor WA-nya, silakan klik itu, masukin aja nomor WA-nya. Misalkan 08122 ini ya. Klik kirim kode login, nanti kode login akan dikirim by WA oleh admin saya ya. Nah, oke, saya coba lihat dulu nih kode loginnya di WA langsung ya. Oke, langsung cek WA. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Di sini ya. Oke, kode loginnya 995240 ya. 995240 ya. Kita klik login. Nah, kalau sudah login, jangan lupa silakan masukkan kode diskonnya. Ya, apa Mas kode diskonnya? Tadi yaitu Canva. Ketik aja Canva. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 30.000. Wah, lumayan banget ya. 30.000 bisa makan bakso ya. Bisa dua. Beli beras bisa 3 kilo. Lumayan ya. Hanya 119.000. Teman-teman bisa belajar ya di kelas Canva Bisnis by afiliator.com itu dengan dua metode ya. Yaitu secara live dan juga secara e-course. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, jadi benar-benar sangat-sangat murah teman-teman ya, terjangkau banget. Karena kalau teman-teman ikut di luar sana, ya paling belajar 3-4 kali pertemuan selesai. Atau cuma e-course doang, itu rata-rata dijual dengan harga 200-300 ribu. Ya, bahkan tidak ada kelas live-nya. Ya, hanya e-course aja, teman-teman boleh cek aja di luar. Itu biasanya hanya bayar ya bisa di atas 200-300 ribu. Boleh dicek teman-teman. Karena saya sudah sering ngecek ya, kelas-kelas online. Ya, bahkan tidak ada live rutin Zoom-nya. Nah, ini beda. Teman-teman dapat e-course, dapat kelas live Zoom-nya. Jadi dua benefit sekaligus. Bahkan dapat template-nya. Ya, 10.000 template itu banyak banget. Teman-teman bisa pakai. Ya. Oke, silakan pilih metode pembayarannya. BCA, kalau teman-teman mau transfer ke rekening BCA saya langsung.
Selain itu bisa pakai virtual account ya, BNI, Briva, Mandiri, BSI, dan juga ada Indomaret, QRIS, dan OVO. Khusus untuk BSI itu batas pembayarannya 3 jam, teman-teman harus dibayar. Kalau QRIS itu hanya 1 jam. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan ya. Selain itu H+3 batas pembayarannya. Ya, nanti teman-teman yang daftar cek WA dari admin saya itu ada dikasih link untuk link pembayarannya. Nanti diklik aja linknya, ya scroll ke bawah, klik cara pembayaran. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja tuh panduan cara pembayarannya ya. Oke, kodenya Canva ya teman-teman ya. Kode diskonnya Canva tuh ya. Canva ya. Hanya 119.000 aja teman-teman. Ya, sangat terjangkau ya. Saya yakin investasi ini tidak akan sia-sia. Kenapa? Dengan teman-teman belajar desain itu pasti banyak banget manfaatnya. Ya, karena kita sehari-hari udah nggak bisa lepas ya dari desain ini teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang mau belajar silakan ya. Hanya 119.000 saja ya. Oke, baik. Saya kasih waktu 1 menit nih buat teman-teman mau daftar. Silakan. Sebelum saya lanjutkan lagi ya. Oke, silakan teman-teman yang mau daftar. Saya kasih link lagi ya. Silakan. 1 menit deh. Saya tunggu ya buat teman-teman yang mau daftar. Silakan ya. Nah, itu dia linknya ya. Silakan. Ya. Oke, yang jelas nggak ada ruginya teman-teman. Ya, kalau kita dikit-dikit suruh orang, dikit-dikit suruh orang boros ya. Kita bayar kan juga mahal teman-teman ya. Mending kita belajar desain sendiri. Dan dengan Canva itu sangat mudah. Kenapa? Karena pemula pun bisa ya. Karena ya tinggal template-nya sudah ada, kita tinggal pakai ya. Kita tinggal edit-edit aja. Ya. Mas, kalau nomor HP sudah terdaftar bagaimana? Nah, jangan diisi data baru ya teman-teman ya. Teman-teman cukup klik login ya. Teman-teman di sini sudah punya akun, tidak perlu isi data ya. Cuman teman cukup klik login saja. Karena kan teman-teman udah daftar nih ya. Udah punya akun, udah pernah daftar, udah pernah isi data, nggak usah daftar lagi teman-teman. Nah, ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Ya, tidak usah diisi lagi. Tapi teman-teman cukup klik login. Nah, yang ini ya. Ini teman-teman. Ini ya. Nah, yang itu. Ya, cukup pakai itu aja. Ya, silakan teman-teman. Cukup pakai itu aja link login. Ya, silakan. Daftarnya sekarang, yes. Sekarang aja teman-teman. Bayarnya boleh besok ya. Karena kita hanya buka untuk 20 peserta aja setiap minggu. Silakan. Dan itu selalu penuh ya teman-teman ya. Setiap minggu selalu sold out ya. Jadi ya kalau teman-teman mau cepet-cepet belajar, silakan aja manfaatkan. Ya, harga kita nggak jamin juga ya bisa naik sewaktu-waktu teman-teman. Jadi silakan aja ya teman-teman bisa belajar setiap minggu ya selama program ini dibuka. Ya, silakan ya. Oh, notifnya lewat WA Mbak Rina Akbar. Ya, Mbak Rina Akbar nanti dapatnya dari WA nih, dari admin saya. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan dimanfaatkan karena ini sangat terjangkau. Apalagi dapat potongan 30.000 lumayan teman-teman ya. Hanya 119.000 saja. Oke? Oke, baik. Sementara saya serahkan ke Mbak Widi dulu untuk dilanjut. Silakan Mbak Widi. Siap, Pak Eko. Lanjut ya, suara saya udah jelas ya teman-teman ya. Oke, izin share screen lagi. Tadi ada yang nanya gimana kalau lewat laptop. Oke, aku share screen ya teman-teman ya. Hmm, mana nih share screen-nya? Oke, ini perlu desain dari pertama nggak nih teman-teman? Kita simple aja Udah ya bisa kayak yang tadi. desain. Udah ada gambaran Oh, kayak Mbak Widi. oke, kita dari gambaran sementara ya. Oke, mana cek-cek. Kenapa akun saya tidak terbaca, Bang? Akunnya nggak kebaca nih, Pak Eko nih. Mau dijawab Oh, dulu kalau apa? akunnya tidak terbaca, nanti bisa WA saya nggak apa-apa ya. Saya kasih nomor WA-nya ya. https:///0808. Nah, itu ya. Ini WA saya teman-teman. Jadi kalau ada kendala daftar, boleh WA ke saya, nanti saya bantu ya. Atau ke admin saya juga boleh ya. Oke. Oke, Bisa WA kalau saya ya, Mas Levianus ya. Oke, ini ya silakan Mbak teman Widi. ya. Itu ada nomornya Pak Eko nanti bisa ke situ.
Oke, teman-teman, untuk yang di desktop, nanti teman-teman bisa pilih ya, terserah mau logo atau gimana. Misalnya kita ngambil di kolom pencarian logo. Nanti di sini tuh udah ada banyak banget logo yang teman-teman bisa pakai. Tapi ini tetap harus diedit ulang ya, teman-teman. Nggak boleh yang plok-ciplok kayak gini tuh nggak boleh. Gitu ya. Kalau misalnya plok-ciplok kayak gini nggak boleh, harus diganti. Misalnya kita ambil yang ini ya. Kalau desain logo itu nanti ukurannya itu nanti khusus ya teman-teman ya. Jadi cara ngukurnya itu nanti beda lagi dan itu memang harusnya pakai laptop. Kayak misalnya kita sesuaikan template ya. Misalnya mau dicetak ya di PDF dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman pusing, ya udah cetak logonya aja. Nanti tinggal minta diedit sama si ininya percetakannya. Maksudnya dirapi-rapiin ukurannya berapa dan berapa itu bisa sama percetakan. Nanti dia yang ngurusin. Kita ngurusin PDF-nya aja, PDF logonya ya. Misalnya ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh kita jangan ngambil plok-jiplok ini gitu. Jadi harus kita edit ulang. Misalnya kita ngambil elemen lagi di sini, terus kita ambil ya bunga juga boleh ya. Kata aku suka aja sama bunga ya, teman-teman. Nah, misalnya ini di sini udah ada desain-desain yang teman-teman bisa pakai gitu. Misalnya yang ini, kita ambil yang simpel-simpel aja ya. Oh, ini warnanya nggak bagus ya. Sebenarnya yang kuning ini bagus sih, cuman kayak nggak masuk aja. Ini kayaknya kita harus ganti warna ya. Hmm, warnanya kok gelap, kuning atau biru ya. Kita cari biru dulu. Ya pokoknya gini juga boleh. Jadi terserah ya teman-teman, cari aja di elemen. Kalau kayak gini, ini sudah boleh ya. Tapi kalau misalnya tadi template yang awalnya udah kayak gitu, jangan. Nah, tinggal kita ganti aja. Misalnya di sini diganti flower shop, kayak gini. Dah, gitu ya. Kayak gini pun sudah boleh ya. Karena kenapa? Karena kita sudah ganti elemennya, kita ganti, kita tambahin. Itu boleh. Gitu ya, teman-teman. Kalau template yang asli tadi itu nggak boleh dipakai gitu. Jadi kalau di Canva itu kita bisa pakai semua desain dan itu mau kalau kita komersilkan boleh asalkan sudah didesain ulang. Oke, selanjutnya nanti teman-teman pilih bagikan ya di sini, pilih bagikan. Oke, kita pilih bagikan. Jangan lupa diunduh kayak biasanya, nanti dulu tunggu. Ukuran pikselnya harus dinaikin tinggi karena kan kita mau cetak ya. Jadi biar dia nggak pecah saat dicetak. Latar belakang transparan dihapus, baru kita unduh ya. Ini kalau kita mau bikin ke smart mockup-nya. Tapi kalau kita mau kasih ke percetakan sama kayak tadi, pilih bagikan, pilih unduh, terus ini kita pilih ya pilihannya. Teman-teman pilih yang eh, cetak PDF terbaik untuk percetakan. Yang ini, cetak terbaik untuk percetakan. Terus nanti di sini ada pilihan, diklik lagi. Teman-teman pilih yang terbaik untuk pencetakan profesional. Nih ya, murid-muridku tuh tak arahin ke sini. Kenapa? Biar nanti kalau pas dicetak dia tidak pecah. Oke. Nah, nanti kita pilih, baru kita unduh. Jadi kita dapat dua ya teman-teman ya. Yang bentuk PNG dan PDF. Yang PNG itu masuknya di Smart Mockup. Yang PDF itu nanti untuk dikirim ke percetakan. Oke. Terus kita lanjut di sini, back lagi ya ke beranda. Enaknya kalau di laptop tuh kita tinggal pindah-pindah aja ya. Nih, kita back ke beranda dulu. Teman-teman pilih aplikasi. Ya, pilih aplikasi yang ini. Itu dipilih. Terus nanti teman-teman pilih yang Smart Mockup. Yang ini ya.
Oke, kita pilih smart mockup. Baru nanti teman-teman pilih di sini mau apa. Kalau stiker sih sebenarnya simple ya teman-teman ya. Kayaknya di sini ada stiker juga ya. Ini ada ini kartu nama kalau teman-teman mau cari. Jadi banyak banget ya smart mockup tuh. Misalnya ya kartu nama. Kalau buat teman-teman yang jualan kartu nama ya, kartu nama di Canva itu juga bisa. Kartu ucapan, undangan pernikahan nih, kartu nama nih. Ini smart mockup untuk kartu nama. Ini gratis, bisa dipakai. Ini gratis. Yang ini gratis semua, bisa dipakai nih. Nggak ada tanda bintang ya, mahkota ya. Yang atas ini bisa semua dipakai. Ini kartu nama. Terus misalnya apa lagi? Stiker ya? Stiker. Enggak sih? Tadi ada ya kalau nggak salah. Ini stiker. Nah, stiker nih, ada nih. Jadi itu kayak smart mockup untuk stiker ya, teman-teman ya. Jadi tuh ibaratnya, Mbak, kalau smart mockupnya jadinya kayak gimana ya, gitu. Oke, misalnya aku mau ambil yang ini ya, laptop aja. Jadi kayak stiker tapi di laptop. Terus kita pilih. Kemarin murid-murid aku bikin smart mockupnya tuh smart mockup stiker itu. Terus kita pilih unggahan. Nah, terus kita pilih aja yang tadi ini. Flower shop ini tadi. Oke, ditunggu dulu dia mengupload. Baru kita pilih. Tuh, nanti bisa disesuaikan ya. Nah, jadinya seperti ini kalau stiker. Nanti bisa disesuaikan ya gambarnya kalau mau dibesarin boleh, mau agak diketengahin boleh, simpan. Nah, yang tadi aku bilang ya, kalau di handphone itu dia lola. Aku nggak tahu kenapa dia lola. Tapi kalau kita ngerjainnya di laptop, dia cepet. Jadi kayak mau apa ngedit-ngeditnya, itu cepet banget. Tuh. Padahal kalau di handphone itu kita menyesuaikan gambar aja, dia loadingnya lama. Kita baru simpan reka bentuk ya. Jadi kalau stiker itu nanti jadinya seperti ini gitu. Nah, smart mockup di Canva itu banyak banget pilihannya. Ada muk itu gelas ya. Ada ada kaos oblong, ada stiker, ada buku. Terus ada yang kemasan produk yang plastik itu loh yang kayak strapless gitu. Itu juga ada. Nah, ini kita unduh ya teman-teman ya. Udah jadi. Nah, ini buat yang stikernya. Jadi kayak smart mockup, tapi kita promoin ke konsumen, ada nggak nih yang mau dibikin stiker kayak gini, kayak gitu. Stiker kelas atau stiker kegiatan ya, misalnya kegiatan OSIS atau kegiatan P5, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Kita bisa ya untung dari jualan stiker ya. Bayangin ya, 10.000 tuh dapat banyak. Kita bisa aja jual nih stiker harganya 1.000 ya. Satunya harganya 1.000. Atau misalnya 3 misalnya 5.000 dapat 3 gitu. Itu kan udah lumayan untung ya. Kalau misalnya kita bikin acara P5 atau kita bikin acara sekolah, terus kita jualan stiker buat kenang-kenangan, merchandise gitu ya, ke orang tua yang datang atau ke pengunjung yang datang. Itu kan udah lumayan ya, teman-teman ya. Ini bagus nih besok pas ini buat review pas ini ya, pas anak-anak presentasi ya, presentasi di depan, terus kita review bareng-bareng. Terus nanti ini kira-kira mau buat apa ya anak-anak ya, ini lumayan bagus nih, idenya bagus banget. Oke, udah gitu. Jadi banyak ya teman-teman ya smart mockup itu. Tadi ada yang nyari kerudung ya. Coba kita cari kerudung ada nggak sih? Kayaknya kalau kerudung tuh nggak ada ya teman-teman. Tuh nggak ada. Apa ya? Kerudung kepala, topi ada nggak ya? Topi. Adanya tank top ya teman-teman ya. Ada ya. Jadi memang agak susah di sini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo. Jilbab, jilbab, jilbab. Oh, jilbab, Pak. Jilbab. Jilbab. Nggak ada juga. Kalau jilbab itu nanti ngambilnya gini, jilbab. Nah, misalnya teman-teman tuh ngambil dari apa? Dari desainnya orang gitu kan. Misalnya kita ngambil ini ya, salin gambar. Hmm, nah misalnya di sini. Nah, teman-teman tuh nggak ada smart mockup-nya, teman-teman bisa ngambil dulu di Google. Cuman resikonya kalau di Google itu kan copyright-nya nggak jelas ya. Jadi kayak nggak boleh gitu mungkin ya. Nah, baru kita pilih unggah file, kita masukin logonya tadi.
Logo ini open, ya kan? Baru ini dimasukin teman-teman. Cuma nanti dia nggak bisa ngikutin lekuk-lekuk bentuk kerudungnya. Jadi paling cuma bisa di sini doang. Itu ya. Baru nanti download dalam bentuk PNG. Gini tok nanti bisanya. Tuh, kayak gini tok. Itu ya. Oke, begitu ya. Kalau di laptop lebih simpel ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Yuk, yang mau bertanya. Mockup video. Video kayaknya nggak ada ya Mbak Edi ya? Mockup tuh gambar ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman tadi ya foto produk tadi dijadiin video itu bisa. Dan itu memang tak kasihkan tugas seperti itu juga Pak Eko. Jadi tugas pertama mereka bikin desainnya dulu. Tugas kedua mereka bikin smart mockup. Dari smart mockup boleh poster promosi atau video promosi. Terus tugas keempat itu harus dicetak. Dan itu tugasnya saling berkaitan. Ibaratnya kalau desain awal nggak jadi, otomatis nggak jadi smart mockup. Smart mockup nggak jadi, otomatis video promosinya atau poster promosinya nggak jadi. Jadi memang berkaitan sih. Ini memang tak kasih tugas buat muridku. Gitu. Oh, keren ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini saya sambil cek ini ya. Saya coba cek teman-teman yang sudah mendaftar ya. Saya sekaligus absen nih buat teman-teman ya. Pakai Canva bisa Oke, jadi. Oke. Ini aku jawab dulu ya Pak Eko satu lagi ya. silakan. Pakai apa, bisa jadi video, bisa ya teman-teman ya, bisa jadi video promosi. Kemarin kan kita pelatihannya video promosi ya teman-teman. Nanti next time kita bikin lagi ya pelatihan video promosi. Video promosi dari Smart Mockup gitu ya, mungkin minggu depan. Gitu monggo Pak Eko. Oke ya. Ini yang sudah mendaftar ada Mas apa Mbak ini ya? Ebi Kalumata. Kemudian ada Pak Samuel Adi. Ada Pak Rinto Katili. Ada Mas Agus Haryanto. Ada Mbak Rahma Indrawati. Ada Mbak Dwi Novianti. Dan juga ada Mbak Rina Osibana ya. Oh, udah lunas Mbak Rina ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 orang udah mendaftar. Ya, silakan. Masih sisa 12 slot lagi ya, teman-teman ya. Silakan buat teman-teman mendaftar dan langsung ikut pelatihan untuk minggu ini ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman. Tadi saya sudah share di chat Zoom, itu komunitas untuk belajar Canva. Nanti rekaman saya berikan di sana. Ya, silakan nanti teman-teman bisa join grupnya. Nanti saya berikan rekaman di sana ya. Oh, oke, linknya ya. Saya kirim lagi teman-teman. Sebentar ya. Saya kirim lagi ya. Oh, siap Mas ya. Saya kirim lagi nih teman-teman ya. Saya kirim link ordernya atau link pendaftaran kelasnya. Silakan bisa lewat situ ya. Nih linknya saya kirim lagi nih. Ya, buat teman-teman yang belajar silakan. Karena sekali lagi teman-teman ya, salah satu skill penting yang kita harus belajar adalah skill desain ini. Ya, karena sehari-hari ya kita pakai teman-teman ya. Dan Canva adalah salah satu tools yang sangat memudahkan kita untuk mendesain baik itu video, baik itu foto ya, dan bahkan bikin presentasi ya. Itu enak banget karena dia sudah punya library sendiri ya, template semua bisa ada di sana ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ya, oke. Kalau teman-teman nanti ada, misalkan Mas, saya pengen Canva Pro. Nanti bisa coba teman-teman WA ke saya. Nanti akan saya bantu coba carikan yang resmi. Ya, nanti teman-teman nanti bisa hubungi saya aja ya. Karena kalau sekarang memang ada yang patungan itu ada teman-teman ya. Patungan itu setahun kalau nggak salah hampir 300.000 ya berlima ya, dan itu bisa bagi berlima ya. Oke, kirim link di WA. Oke, siap. WA ke saya ya Mas Levi ya, nanti saya bantu pendaftarannya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum diakhiri Zoom-nya malam hari ini? Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, ada nggak nih? Baik.
Silakan. Pak Rinto mau tanya, silakan. Oke, mau ketik atau mau raise hand? Silakan. Apakah Canva bisa diakses di semua device? Bisa, ya. Bisa laptop, bisa mobile, bisa Pak. Jangan khawatir ya. Oh, untuk yang premium sama, sama aja sebenarnya. Cuma bedanya kalau premium itu desain apa namanya? Kita bisa akses desain-desain premium aja kalau Canva-nya premium atau Canva Pro ya. Bedanya di situ aja. Kalau kita nggak premium ya kita akses Canva yang gambar apa namanya itu ya ada king-nya atau gambar pro-nya itu maka nanti kita akan bayar desainnya. Ya. Yes, premium itu bedanya fitur-fiturnya aja, Pak Rinto. Fiturnya lebih banyak, plus nanti ini ya, template-nya lebih banyak kita bisa pakai template-template premium, ya. Kan sudah ada template bisa Pak Adi, silakan ya. Dari template yang kita sediakan juga silakan mau dipakai bisa, ya. Tapi kalau teman-teman misal, Mas, saya mau ini apa Canva Pro ya. Kalau teman-teman nanti bisa beli di luar, beli aja di luar ya, teman-teman ya. Tapi kalau memang nanti bingung caranya, nanti bisa WA ke saya, nanti saya bantu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kok tidak ada suara? Oh, harusnya ada nih Mbak Dwi ya. Oke, connect ya, audio dulu nih, logo headset ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, maka untuk kelas malam hari ini saya cukupkan ya. Kita ketemu lagi nanti di Rabu depan teman-teman dengan tema yang berbeda ya. Silakan buat teman-teman yang masih mau belajar ya. Dan untuk kelas Canva-nya teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendaftar nih dan apabila sudah lunas silakan langsung akses kelasnya atau produknya dulu di member area, ikuti aja petunjuk oleh admin saya. Ya, kemudian nanti teman-teman akses produknya, di sana sudah ada cara untuk akses e-course-nya, akses link grup untuk WA untuk kelas Canva bisnisnya sudah ada. Teman-teman tinggal join aja, nanti link Zoom kita berikan di sana ya. Silakan join grup WhatsApp dan juga untuk Telegramnya. Ya, teman-teman sambil menunggu hari Minggu, teman-teman bisa belajar dulu materi e-course yang ada di akses membernya. Ya, bisa belajar dulu nih ya. Hari Minggu tinggal belajar materi dari Mbak Widi. Ya, akses materinya di mana? Di member area saya. Ya, tadi ketika lunas itu dapat WA dari admin saya untuk akses produk. Nah, klik ini. Nah, di situ ikuti aja. Login member area, kemudian klik menu, kemudian klik akses produk. Semua produk yang dibeli, baik itu yang free ataupun berbayar, ada di sana. Nah, klik aja kelas Canva Bisnis, diklik. Nanti akan aksesnya keluar semua. Ya, oke, siap. Oke, siap Pak Samuel ya. Lama nggak nongol nih Pak Samuel ya. Sibuk kali ya di sekolah ya. Oke, sudah join grup. Oke, siap Mbak Rina ya. Sambil menunggu hari Minggu, silakan boleh mau belajar dulu boleh ya di course ya. Oke, baik teman-teman. Untuk malam hari saya cukupkan ya. Terima kasih banyak buat Mbak Widi untuk kebersamaannya malam hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman bisa dapat ide dan juga bermanfaat tentunya ya. Dan buat teman-teman yang lain, sekali lagi besok saya akan ada Zoom juga ya. Temanya adalah tentang produk digital ya, bagaimana mendapatkan puluhan juta dari produk digital. Nah, ini pembahasannya nanti akan lebih detail. Jadi silakan buat teman-teman yang tertarik, besok kita bahas di jam yang sama, setengah 8 malam ya. Nanti link Zoom akan saya berikan juga di grup dan channel saya ya. Oke, siap. Mas Irfan ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi besok di Zoom saya. Selamat malam, selamat istirahat, dan bye-bye semua ya. Mbak Widi sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Pak Eko. Selamat malam Sama-sama Mbak Widi. teman-teman. Ya.